Ya, terima kasih Bu untuk waktu yang sudah disempatkan untuk membantu pengerjaan tugas kami. Sebelumnya tugas ini yaitu dari mata kuliah bioetika dengan tugas yaitu wawancara petugas ahli gizi rumah sakit mengenai etika profesi seorang ahli gizi. Mungkin langsung bisa ke pertanyaan yang pertama nih Bu. Ya. Menurut Ibu Arin sendiri, bagaimana sih peran dan fungsi ahli gizi di rumah sakit? Peran dan fungsi ahli gizi di rumah sakit ya, Dek. Bentar. Sambil. Bentar ya, Dek. Kalau di sini saya sebagai ahli gizi itu sebenarnya saya ahli gizi bangsa sama ahli gizi di penyelenggaraan makan. Nah, kalau saya sendiri ahli gizi, kalau ke Bangsal yaitu ya melayani konsultasi pasien, screening pasien, asuhan gizi pasien, seperti itu. Kalau saya, ini kan kebetulan di sini saya sebagai ahli gizi di dapur, pas penyelenggaraan manajemen penyelenggaraan makan, ya saya di sini sebagai supervisi. Maksudnya supervisi saya mulai dari penerimaan, saya cek, habis itu mulai dari labeling pasien, habis itu dietnya sesuai apa enggak, terus makanan cairnya sesuai apa enggak, seperti itu. Gimana? Dengar nggak, Dek? Nggih, dengar Bu. Oke. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai ataupun tanggapannya. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Untuk Ya. penerapan etika profesi gizi dan kode etik gizi bagaimana ya Bu di lapangannya? Ya, pokoknya kan kita sebagai ahli gizi, misalkan kita ke pasien ya, Dek, ya, kode etiknya ya, kita yang pertama, misalkan ini kita mau masuk ke pasien, memperkenalkan diri, habis itu seperti biasa, kode etiknya ya apa ya namanya, memperkenalkan diri, memberi edukasi, seperti itu. Yang penting kita hak-haknya pasien kita berikan, misalkan pasien mau bertanya ya kita menjawab, dan kewajibannya pasien juga kita berikan. Misalkan pasien itu kan kalau dari gizi sendiri dapat makan ya kita kasih makan, dapat edukasi kita kasih edukasi tentang gizi apa, misalkan dia DM ya kita kasih konsultasi tentang DM, seperti itu. Intinya kode etik itu kan kita tidak menyalah apa ya, intinya kan tidak menyalahgunakan kode etik kita, maksudnya kita nggak semena-mena sebagai ahli gizi terus harus begini harus manut ini, enggak sih, kita hanya menyarankan ke ahli gizi ke pasiennya aja, misalkan Bu sebaiknya ini, misalkan ini DM harus makannya sesuai yaitu 3 jam misalkan ya, jumlah ini jadwal seperti itu. Baik, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau nanya juga. Tadi kan sudah dijelaskan peran dan fungsi ahli gizi di rumah sakit, kemudian juga penerapan etika profesi gizi dan kode etik gizi. Lalu ada nggak sih kayak kendala terkait ahli gizi dalam penerapan etika profesi tersebut? Apa ya kendalanya sih? Sejauh ini sih belum ada sih, Dek, ya. Kalau saya sendiri paling biasanya untuk pasien komplain seperti itu ya kita tetap menanggapinya dengan baik lah, istilahnya seperti itu. Misalkan nih, Mbak Bu ini saya apa itu namanya? Misalkan saya ginjal nih, ginjal kan nggak makan yang protein hewani banyak, tapi kita misalkan ngasih atau kita ngasih buah gitu ya, kita tanggapi aja dengan baik, kita ya tetap apa ya istilahnya menerima kritik dan saran dari pasien itu, kita terima, kita tetap istilahnya oh baik Bu kayak gitu ya, kita kritik dan saran kita terima, kita apa ya istilahnya kita tampung seperti itu tentang kode etik.
istilahnya kita nggak, ya harus, namanya kita kan pelayanan, istilahnya pelayanan ya harus melayani pasien itu dengan sebaik mungkin, istilahnya seperti itu. Gimana? Oke, baik Ibu. Terima kasih. Untuk rekan-rekan yang lain, persilahkan. Ya Bu, tadi kan sudah ada 3 pertanyaan sebelumnya. Saya mau tanya tentang bagaimana cara ahli gizi di rumah sakit memperlakukan pasien, Bu. Apa, Dek? Bagaimana cara ahli gizi memperlakukan pasien, Bu? Bagaimana cara ahli gizi Memperlakukan pasien. melakukan kajian ke pasien? Memperlakukan pasien, Bu. Oh, memperlakukan pasien, suaranya agak itu jauh. Bagaimana cara ahli gizi memperlakukan pasien di rumah sakit, begitu pertanyaannya, Dek? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Oh iya. Bagaimana cara diperlakukan yang sebaik mungkin sih, Dek. Yang penting kita memberi pelayanan yang terbaik, istilahnya seperti itu. Pelayanan yang terbaik ya mulai dari kalau kita ahli gizi memberi screening, ya kita misalkan nih masuk nih tanya berat badan, tinggi badannya. Kalau pertama kali udah diukur ya kita tinggal lihat di rekam medis. Habis itu tanya misalkan nih mengedukasinya gimana Bu makannya, ada kendala apa enggak, seperti itu. Ada alergi apa enggak, makannya habis apa enggak hari ini, habis berapa, setengah, seperempat, atau habis semua, seperti itu. Kita memperlakukan ya sebaik mungkin lah deh istilahnya ya. Misalkan dia, oh kebetulan ini ibu ini hipertensi nih, berarti dietnya dia rendah garam. Kita memberi edukasi, habis itu misalkan rendah garam nih makanan yang nggak boleh dikonsumsi apa aja. Misalkan bahan makanan yang diawetkan, yang mengandung garam itu misalkan telur asin, habis itu apa ikan-ikan yang diawetkan itu kita nggak boleh gitu, misalkan seperti itu. Kita memperlakukan pasien ya intinya sebaik mungkin karena kita kan memberikan informasi ya, informasi tentang makanan ya. Kalau ahli gizi sendiri kan seperti itu, jadi otomatis ya kita merecall makannya gimana kemarin-kemarin, di rumah itu bagaimana, di rumah sakit bagaimana, seperti itu. Sudah selesai pembahasannya? Nanti kamu stop ya. Iya, oke. Ya. Gitu, Dek. Baik. Mungkin sekian wawancara yang dapat kami sampaikan. Jadi sebagai ahli gizi kita melakukan peran yang sudah ditetapkan sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan di mana ditempatkan, dengan tidak melanggar etika dan juga tidak sewenang-wenang terhadap etika, seperti itu ya Bu. Iya. Baik, mungkin sekian dari kami terkait wawancaranya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami. Kurang lebihnya apabila ada salah kata terkait pertanyaan ataupun perkataan kami, mohon maaf. Terima kasih Ibu atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, bisa dimulai mungkin biar cepat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih untuk Mbak Ninda yang sudah menyempatkan waktunya untuk kami wawancarai. Di sini kami wawancara guna memenuhi tugas mata kuliah bioetika mengenai profesionalisme gizi di rumah sakit. Nah, di sini kan Mbak Ninda juga sudah pasti pernah PKL di rumah sakit, sudah mengetahui bagaimana ahli gizi, terutama Mbak Ninda sendiri juga sudah menempuh pembelajaran mengenai etika, dan ditambah dengan bagaimana prosedur di lapangan ahli gizi itu bekerja sesuai etika mereka. Jadi
Kami ingin menanyakan untuk yang pertama, menurut Mbak Ninda sendiri, bagaimana sih peran dan fungsi ahli gizi di rumah sakit itu? Baik, terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang udah memilih saya. Sebenarnya masih banyak yang lebih wow lagi ya. Mohon maaf juga. Ini sepengetahuan dan sepemahaman saya setelah praktek, terus kemudian setelah kita PKL, mungkin itu ya untuk peran ahli gizi itu sangat luas, cukup luas untuk kita pelajari ya. Dari kalau dikhususkan untuk rumah sakit, ahli gizi sendiri itu memiliki 3 peran. Yang pertama itu dietitian, yang kedua itu penyuluhan gizi, dan yang ketiga itu sebagai sarana pendidik. Jadi untuk dietitian itu dia sebagai pendesak diagnosa gizi. Mungkin kayak dia itu sakit apa, oh dietnya apa gitu ya. Untuk penyuluhan gizi itu adalah pencegahan. Misalnya kayak beliau ini emang tensinya tinggi atau diabetes atau gula darahnya tinggi. Oh ini disarankan sebagai makanannya nggak boleh yang tinggi garam Bu, atau Pak, atau ini nggak boleh yang tinggi gula, seperti itu. Untuk sebagai sarana pendidik itu bisa jadi itu mengembangkan, soalnya yang kita tahu di lapangan itu nanti akan beda dari yang kita pelajari sebelumnya, prakteknya itu sama yang teori beda. Jadi biasanya yang praktek itu lebih paham, soalnya apa? Yang pertama beliau itu sudah melakukan banyak sekali ketemu sama pasien, ketemu sama masalah gizi, dan ketemu sama penyakit ataupun yang lainnya. Jadi kalau kita belajar kan biasanya itu oh ya ini cukup tahu di sini aja. Kalau misalnya dia sebagai pendidik itu dia lebih cepat, soalnya kan kita nanti akan ada himpunan ahli gizi, jadi di sana itu nanti akan di-share, oh ini yang terbaru. Mungkin pendidikan itu ya saya katakan masih kurang lebih cepat daripada yang praktek. Kalau praktek lebih cepat gitu. Untuk fungsinya banyak ya. Fungsinya ahli gizi kalau di rumah sakit itu yang pertama untuk penyelenggaraan makanan. Jadi nanti teman-teman kalau udah PKL pasti tahu nih, oh diet ini nanti makanannya ini gitu kan. Untuk masaknya seperti ini, nanti untuk penyalurannya seperti apa, ada distribusinya langsung atau gimana atau apa. Misalnya nanti ada juga yang diagnosa gizi di rumah sakit itu hanya bisa dilakukan oleh ahli gizi. Jadi kita nanti akan bekerja sama teman-teman juga yang lain, misalnya kayak kalau disebut itu yang bagian tata boga untuk masak ataupun yang bagian penyaji. Nah, kalau misalnya yang lainnya itu sebagai konsultasi gizi, karena kalau di rumah sakit itu pasti banyak sekali pasien itu tidak hanya kayak rawat inap aja, pasti ada yang rawat jalan. Jadi kita bisa konsultasi gizi di sana. Kemudian itu sebagai kayak ahli gizi itu mempunyai kayak diagnosa gizi sendiri. Jadi itu bisa menegakkan. Kalau yang lainnya itu kan beliau masih belum punya untuk diagnosa tersendiri. Misalnya kayak profesi lainnya. Kalau gizi itu udah punya. Oh ini makannya di sini. Jadi dia bisa klop sama dokternya. Kadang-kadang itu dokter juga bisa salah kan. Jadi kita sebagai ahli gizi bisa menanggulangi kesalahan itu. Mungkin itu. Baik Mbak Ninda, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya masalah terkait lainnya. Mungkin dipersilakan. Baik, mungkin langsung saya jawab untuk etika gizi sama apa tadi satunya?
Oke. Kode etik gizi itu kita mengikuti kode etik yang ada di Indonesia. Sebenarnya banyak sekali kode etik yang ada di luaran. Kayak ahli gizi itu, kalau di sini kita ada undang-undangnya ya, mengatur tentang, oh ahli gizi itu bolehnya ngapain sih? Bolehnya, misalnya ahli gizi itu boleh nyuntik nggak sih? Kan nggak boleh ya. Jadi itu kan udah diatur sama undang-undangnya di gizi. Jadi yang pertama itu kode etiknya itu kepada umum itu seperti sikap, terus kayak gimana sih kita itu membawa diri ke teman-teman seprofesi ataupun ke pasien, gimana sih kita itu kayak sopan santun, tata cara berbicaranya gimana, kayak gitu. Jadi itu menandakan kayak adab kita itu terhadap profesi kita. Jadi kalau kita itu melanggar salah satu kayak melanggar hukum atau melanggar apapun yang mencoreng, baik itu kalau kita di rumah sakit maupun di kayak pekerjaan kita itu nanti akan mengganggu instalasi pekerjaan kita gitu. Jadi bisa membawa diri ke depan masyarakat sebagai kita itu kan biasanya ada orang juga ya yang kayak sok tahu atau apa ya, kan ada juga orang yang memang kalau kita kasih konsultasi dia bakalan ngeyel ya. Jadi kita juga nggak bisa langsung pemahaman saya harus sama kamu itu nggak bisa. Jadi kita ini cuman kayak saya ngasih tahu ini yang baik kayak gini Bu. Sebenarnya untuk Ibu kayak gini-gini. Nanti kalau beliau itu saya nggak mau, lebih lama saya hidupnya banyak itu ya. Lebih banyak saya hidupnya daripada kamu. Kamu itu cuman makan garam bentar gitu kan. Itu emang kadang-kadang ada yang terbawa emosi dan lain-lain. Jadi kayak kalau untuk etika gizi itu kita adabnya kepada yang umum, teman profesi, kemudian klien, terus kemudian itu kayak ke diri sendiri maupun ke profesi gizi tersebut. Misalnya nih kalau kita ada masalah kayak ahli gizi itu tuh salah netepin diagnosa. Yang salah itu bukan cuman ahli gizi di sana aja, tapi instalasi rumah sakit itu juga bakalan buruk. Kemudian nanti akan kita lihat juga, kalau buruk ini, dia masuk anggota Persagi mana sih? Misalnya Kabupaten Malang. Oh iya, ini salah di mana? Jadi kan nanti akan kena semua. Jadi adab kita itu yang harus diatur. Jadi kayak jangan tersulut emosi ya. Emang bakalan emosi sih sama pendapat orang lain itu yang nggak sepemahaman sama kita tuh bakalan ada emosinya dan bakalan ada nggak pemahamannya, tapi ya gimana lagi kita sebenarnya hanya melakukan yang terbaik. Kalau selebihnya dia itu terserah dia, tapi harusnya kita itu bisa mengubah perilaku biar dia itu lebih baik. Mungkin itu. Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, makasih Mbak. Tadi kan udah ditanyakan juga peran dan fungsi ahli gizi di rumah sakit, kemudian penerapan etika profesi gizi dan juga kode etik gizi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ada nggak sih kendala terkait ahli gizi dalam penerapan etika profesi tersebut? Untuk kendala mungkin yang selagi saya temui pas PKL ya, PKL gizi, masyarakat, sama kan kita ada kalau di WCH ada PKL-nya di masyarakat, ada di puskesmas 2 kali, sama di rumah sakit 1 kali. Mungkin yang agak susah, memang kita sebagai ahli gizi itu ada 3 peran kan tadi yang saya sebutkan ya. Ada peran dietitian, kemudian penyuluh, kemudian ada lagi itu sebagai pendidik. Lah, sebagai penyuluh gizi itu banyak sekali kesulitannya. Yang pertama itu adanya orang yang memang kayak, saya udah tahu Mbak, nggak usah sama ngomong nih, saya harus ngerti, aku harus ngerti gitu kan. Nah, terus yang kedua lagi itu kita kalau ketemu pasien itu sebenarnya beliau tahu yang terbaik untuk keluarganya, sebenarnya beliau tahu. Tapi loh Mbak, saya kalau misalnya nggak dituruti, engkau aku nyesel loh, lek mati ya opo. Nah, terus kita kan gimana nih kan kayak
Ya sih Bu, tapi sebenarnya ini kan untuk ini loh. Sampean apa malaikat koyo ngerti ae iki bakal mati kapan. Sebenarnya kan kayak kita itu ya sabar, ya dicaci di apa nih ya emang namanya kalau kita bakalan melakukan sesuatu yang baik bakalan ada orang yang yang nggak seneng. Ya, sebenarnya mereka tahu, tapi ya emang itu yang apa menjadi problemnya. Kita harus kayak bahasanya juga yang jangan kayak tinggi banget, itu jangan. Kayak kalau di Jawa ya udah pakai bahasa Jawa nggak apa-apa, kecuali kalau misalnya ada kayak dosennya atau siapanya itu pakai bahasa Indonesia. Soalnya kandangan orang itu kalau bahasanya tinggi-tinggi biasanya kayak yo kemelinti kayak sok ngerti ki arek iki. Jadi kayak kita itu harus juga nurunkan ego juga, jadi harus nurunin gitu biar dia itu paham. Mungkin ya tentangannya di situ. Kalau misalnya untuk makanan, ya kalau di rumah sakit kan kita ngasih makan juga. Di puskesmas juga ngasih makan, tapi nggak seribet di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu pasti masalah rasa. Jadi orang itu pasti akan, aduh Mbak, ini anyep, ya apa sih? Apa yuk bakal warak aku? Ya ora bakal tak pangan. Orang enak rasane. Tapi sebenarnya kan kalau kita ngasih tahu, oh ini Bu, jadi Bapak itu punya diagnosa gini, jadi kita itu kasih dietnya ini untuk mencegah gini, gitu. Ya mungkin beliau akan paham, cuman kesulitannya di situ untuk menyamakan persepsi antara kita sama si klien atau pasien. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mbak Ninda atas waktunya dan jawabannya. Jadi seorang ahli gizi itu dibagi sesuai dengan tugas-tugasnya ataupun sesuai dengan kategorinya, dan kita sebagai ahli gizi dituntut untuk melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan kode etik yang sudah diberikan oleh instansi ataupun negara, seperti itu ya Mbak. Baik, mungkin sekian yang dapat kami tanyakan ataupun sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Mbak Ninda sempatkan untuk bisa kami wawancarai. Kurang lebihnya apabila ada salah kata ataupun perbuatan kami yang kurang enak di hati Mbak Ninda, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Semangat. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih Mbak.